Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmihima. Al hadits. Ikhwan akhwat kaum muslimin dimanapun berada, jemaah Haribat Man wal Hikmah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rahmat dan salam dan selalu melindungi kita semua dan memberi, mewujudkan, mengijabah apapun yang kita minta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sebelumnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katut para keluarganya, seluruh para sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya, dan tiada lupa pula seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Pertama-tama, Al-Fakir ucapkan kepada jamaah Haribat Man wal Hikmah, salam sejahtera, salam sukses, salam semangat. Allahu Akbar. Insya Allah apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perjuangkan, asal kita sungguh-sungguh semangat berjuang, berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi kita telah bersabda, man jadda wa jadda, barang siapa yang semangat dalam berjuang, maka wajadda, pasti tinekanan. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tayasu fi rahmatillah. Jangan sekali-kali kita putus asa, jangan sekali-kali kita putus harapan, jangan sekali-kali kita lemah pikiran kita untuk mengharapkan rahmat dari Allah. Dosa kita besar, tapi pengampunan Allah lebih besar. Keinginan kita banyak, tapi persediaan Allah untuk kita lebih banyak. Oleh karena itu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ayo kita dekati Allah, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau makhluk, kalau manusia sering kita minta, pasti bosan. Satu kali minta, oke. Dua kali minta, oke. Tiga kali minta, ya mungkin udah beda. Empat kali minta, ya mungkin ngomong. Itulah makhluk, itulah manusia. Tapi Allah lain. Allah lebih banyak dipinta, Allah lebih banyak dipohon. Justru Allah lebih sayang kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oleh karena itu, ayo kita berdoa, ayo kita meminta, ayo kita memohon kepada Allah, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma syarat kalau kita meminta kepada Allah, harus mauqinun bil ijabah dan bi ghairi milal. Jadi kalau kita meminta kepada Allah itu harus benar-benar
Yakin maksudnya. Jadi yakin apa? Ya yakin diberinya seperti itu. Jangan mang-mang, jangan barangkali, jangan mudah-mudahan, jangan. Jadi seperti doanya ahli hikmah. Jadi kalau ahli hikmah itu berdoa itu yakin. Ya Allah, saya minta ya Allah, dinginkan api ini. Ya dipegang api dunia ya. Kalau api akhirat nanti api neraka itu mah tidak bisa begitu, itu mah harus kita beramal sekarang. Amalan kita sekarang baik, bakti, taat kepada Allah, melaksanakan Al-Quran dan hadis. Ya mungkin, bukan mungkin, pasti api neraka juga dingin, padam, seperti itu. Tapi kalau api dunia sekarang, api dunia, kita minta kepada Allah, kita membacakan ayat, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qulna ya nurukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya ayatnya ayat menerangkan Nabi Allah Ibrahim. Kalau ini ayat ini kita wiridkan, kita puasain, kita ijazah kepada guru al-hikmah, yaitu banyak orang dibakar enggak gosong ya, dibakar enggak hangus ya. Itulah, itu namanya api dunia. Jadi api dunia ini adalah asapnya api neraka ya. Kan dulu kan waktu Nabi Allah Adam ya, waktu Nabi Allah Adam perlu api, minta api ke Jibril, langsung Jibril ke neraka ya, mau ambil, tapi kan sama malaikat nggak boleh. Wah, ini nggak boleh, api ini kalau dibawa ke dunia bisa hancur. Tapi karena butuh ya akhirnya mulai minta sebesar muncang ya, sampai enggak dikasih, sampai akhir sebesar biji sawi ya. Tapi sebesar biji sawi juga udah direndam di beberapa kali besar ya, di beberapa kali air besar, beberapa kali direndam, tapi pas tetap dibawa ke dunia, pas diletakkan di atas batu itu meledak. Dan kebakaran dunia ini itu api asli, api neraka itu. Akhirnya api yang sebesar biji sawi itu diambil lagi, dipulangin lagi ke neraka. Adapun yang api sekarang yang nempel di bambu, yang nempel di kayu, yang nempel di batu itu ya hanyalah bekas saja seperti itu. Tapi walaupun bekas juga sekarang ya panas juga gitu, panas juga. Cuma ya kalau dibandingkan dengan api neraka ya itulah hanya sekedar asap seperti itu, bekas saja gitu. Tuh makanya dulu sebelum ya sekarang kalau Al-Fakir dulu waktu kecil ya, masih kecil kan masih langka tuh. Misalkan korek api semacam gas-gas itu kan, jipo itu kan masih langka, belum ada. Jadi kalau kita di kebun itu, jadi kita mengeluarkan api itu ya bambu dengan bambu digesek itu, gitu. Lama-lama gitu nyala. Ternyata api itu ya ada di bambu ya. Atau misalkan batu juga sama. Digesak itu batu, nanti keluar api seperti itu. Itulah bekas dulu itu. Ya sekilas saja seperti itu. Jadi kita harus beramal. Kita harus taat kepada Allah. Maka di dalam masalah hal pembahasan ilmu ini ya ilmu Islam, ilmu keagamaan Islam ya. Tapi sebenarnya ilmu Islam kita gali, kita artikan ya Al-Fakir rasa diakui oleh seluruh agama gitu. Karena pada hakikatnya ya seperti itu kenyataannya gitu. Al-Quran ataupun hadis ya, atau kaul aulia ya tidak keluar daripada Al-Quran seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah ucapan Allah ya, dan hadis itu adalah ucapan Rasulullah gitu. Dan kitab-kitab yang menerangkan hadis, yang menerangkan Al-Quran ya, tafsir-tafsir itu adalah kaulul aulia, jadi perkataan-perkataan para waliullah gitu, seperti itu. Tuh, jadi walaupun bagaimana ya kita tetap harus mengikutinya seperti itu, harus mengikutinya seperti itu. Kenapa? Karena agama itu adalah suatu tongkat ya, atau suatu pegangan kita
Karena kalau kita tidak punya agama, ya bagaimana kita mau menjalani kehidupan? Ya mungkin kita ya acak-adut seperti binatang-binatang ya, binatang-binatang acak-adut kan. Makan semaunya, minum semaunya, berak semaunya, kencing semaunya, nggak ada aturan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang mulia, maka ada aturan dari Allah yang sangat mulia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau mengijazahkan atau berbagi ya, pada dasarnya berbagi satu aurad amalan atau zikrullah yang mana ini adalah wasiatnya ya sebenarnya sih begini ya. Jadi kita apa namanya di dunia ya, di dunia pasti kita menginginkan selamat dunia ya, ya tentu selamat akhirat juga gitu. Tapi keselamatan, ketentraman, kenyamanan, keenjoyan di dunia ini mendukung kita untuk bisa selamat di akhirat. Karena kan kita bisa tenang hati, nyaman pikiran kita, perilaku pun kita lurus seperti itu. Tapi kalau kita semrawut, banyak gangguan, banyak masalah, ini dan itu, ya kita sangat berat untuk berlaku baik, sangat berat kita untuk berlaku lurus seperti itu. Jadi ini amalan, ini aurad, ini zikrullah, ya agar kita hati kita itu lurus, lempeng, ajeg, alias tentrem, ayem, nyaman seperti itu. Jadi dampaknya kalau ada orang yang jahat atau kita punya musuh, kan gini, musuh itu tidak dicari, tidak pernah kita cari musuh, tapi musuh datang sendiri. Jadi kita untuk menggubah, untuk menghilang, untuk menghalangi, untuk menghilangkan, untuk menghalau musuh itu, ya inilah baca. Jadi kalau ini dibaca, kita amalkan, orang yang memusuhi kita, orang yang benci sama kita, orang yang gilani sama kita, itu jadi tunduk, jadi baik seperti itu. Jadi asalnya orang itu benci banget ke kita, kalau kita lewat juga meludah, kalau kita ngucapin maaf juga atau ngucapin salam, dia buang muka seperti itu. Kan kalau kita dilawani dengan seperti itu lagi, kan akhirnya kita kan bertengkar. Jadi nggak usah kita bertengkar, nggak usah kita berbantah-bantah, nggak usah. Wirid aja ini kita niatnya adalah niat ibadah kepada Allah, niat kita mengagungkan Allah, niat kita zikrullah, insya Allah khosiatnya musuh-musuh itu akan tunduk kepada kita. Seandainya musuh itu tidak tunduk kepada kita, maka musuh itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai kita meminta orang itu hancur, jangan, nggak boleh. Jadi berdoa yang tidak baik itu dosa. Jadi kita mewiridkan ini adalah niat ibadah, cuma khosiat ayatnya, khosiat asma ini kalau kita baca, ya itulah. Jadi hidup kita akan tentram, nyaman, dan yang memusuhi kita akan tunduk, ya otomatis berarti tidak ada musuh. Seandainya orang itu keras, tidak tunduk, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum ke acara inti, ke acara kajian, ringankan tangan, yang belum subscribe, dan silahkan komen, bertanya, atau ingin lebih jelas misalkan, atau mengucapkan terima atau qabila itu, ya silahkan. Yang penting kita saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Dan lik itu ya nggak pakai gitu, nggak pakai modal seperti itu. Lik gratis ya, lik gratis tapi pahalanya besar. Sholat kita belum tentu kita benar ya, al-fakir ya. Ngaji juga kita belum tentu bisa al-fakir ya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain belum tentu kita bisa, belum tentu diterima Allah, tapi hanya lik saja, insya Allah
itu tidak terlalu repot, insya Allah mendapat pahala dari Allah. Dan jangan lupa untuk di-share, bagikan video ini kepada siapapun Anda itu ada saudara, kenalan, keluarga, supaya lebih ammah, lebih umum kemanfaatannya, lebih besar. Membagikan video ini insya Allah bernilaikan ibadah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol lonceng. Ini adalah suatu ikatan kita yang sangat kuat, kedekatan kita yang sangat dahsyat. Ini bisa membantu doa kita benar-benar ampuh, mati mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama ya, tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin. Wa khususan hadrati nabiyullah Adam wa babuha wa nabi Ibrahim wa nabiyullah Musa wa nabiyullah Isa wa nabiyullah Sulaiman wa nabiyullah Daud wa khususan ila hadrati nabiyullah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya wa Qutbil Gauthi wa Muhisunati wa din imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirruhu. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illah fil masyriq wal maghrib khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamillah Afghanistan, khususan hadrati Syekh Ustadi man ajadani hadza, khususan hadrati Abi Wami syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi Al-Fakir selalu ingatkan, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah maka jangan lupa kita baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdu sampai Waladhdallin. Setelah itu ini wiridnya, ya Jabbaru ya Qoharu. Itu dibacanya 7.777. Ada tingkat menengahnya 777. Tingkat minimumnya 77. Seperti itu. Terus ini doanya, ya Allah, ya Qahir, ya Jalil, ya Qadir, ya Dzal Batsyis Syadid. Khud haqi miman dolamani. Pas miman dolamani kita ingatkan kepada orang, kita niatkan kepada orang. Jadi apa niatnya? Ya, yang memusuhi kita, yang mendolimi kita, seperti itu ya. Jadi minta ditudukan kepada Allah, minta baik kepada kita, seperti itu ya. Intinya kita minta tidak punya musuh lah, seperti itu. Enggak usah kita minta celaka, enggak usah, enggak boleh ya. Kita itu aja mintanya, minta supaya kita bebas dari musuh lah, seperti itu. Tuh, itu kita puasa dulu, itu kita puasa 9 hari. Wiridnya mau 7.777 boleh. Itu tingkat atas itu. Jadi kalau ada ahli santet menyantet kita, malah itu santetnya kembali ke dia, bisa dia mati mendadak, seperti itu. Memang ini adalah ilmu benar-benar luar biasa, seperti itu. Jadi misalkan ilmu santet, misalkan mengirim santet ke kita, itu akan mental ke dia. Misalkan ada orang nyerang ke rumah kita, ya dia akan celaka di perjalanan juga, seperti itu. Kalau yang 7.777 tuh ya enggak lama lah. Lebih baik ya itu 7.777, minimalnya jangan sampai tidak lah. Yang paling rendah nggak apa-apa 77, yang menengah 777 nggak apa-apa. Cuma kalau kita ingin benar-benar ya yang 7.777. Doanya berapa kali? Doanya 111. Doanya 111 atau 77 atau 111
11 kali seperti itu. Tinggal mana kita milih seperti itu. Doanya seperti itu. Tuh, nanti kalau udah habis beres puasa, ya kita rutin saja. Ya rutinnya nggak usah ribu-ribu ya. Kalau rutin mah cukup aja kita 77 saja. 77 saja. Misalkan rutin juga mau 777 atau 7777, ya lebih sempurna. Lebih sempurna. Kita tidak akan punya musuh sama sekali, total bersih. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi ini Al-Fakir dijajahkan untuk siapapun yang menemukan, yang mendengarkan, yang menyimak ini video. Ini Al-Fakir dijajahkan ridholillahi ta'ala. Dan jangan lupa ya, sekali lagi share video ini kepada handai-tolan saudara, kenalan, keluarga ya, supaya lebih bermanfaat. Dan tujuan kita tiada lain tiada bukan, kita mengajak ikhwan akhwat saudara-saudara kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir biasa haturkan. Insya Allah bermanfaat, dan insya Allah ilmu ini benar-benar banyak dicari orang. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Innallaha ma'ana al-afi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.